الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma wa ta'alima wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad dalalata ala al-huda wal khair. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Para ahli Quran, para pengajar Quran dimanapun Anda berada, para pendengar setia majelis pengajian Masjid Al-Mukhlisin yang selalu dirahmati Allah, marilah senantiasa dan selalu untuk semangat dan lebih semangat lagi mempelajari Al-Quranul Karim, karena kemuliaannya tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Sampai-sampai ulama membela Al-Quran yang diyakini oleh para ulama, ijma'u Al-Quran adalah kalamun qadimun. Quran adalah kalam yang qadim. Qadim berarti tidak ada permulaannya. Segala sesuatu yang tidak ada permulaannya pasti tidak ada akhirnya. Segala sesuatu yang qadim dan mutaakhir pasti dia tidak terikat oleh waktu. Makanya dari zaman azali, kemudian di Lauh Mahfud, kemudian diturunkan di malam Lailatul Qadar ke Baitul Izzah, yaitu di langit, itu Quran sudah ada. Jadi makanya tidak pernah Quran itu tidak ada, sehingga tidak mungkin Quran itu tidak relevan terhadap apapun, di zaman apapun, dimanapun, dan untuk siapapun. Al-Quran selalu relevan, selalu luwes, selalu pantas, selalu lemes, dan selalu bisa digunakan sebagai manual book, sebagai kurikulum, kurikulum untuk seluruh kehidupan manusia. Itulah Al-Quran. Makanya kalamun qadimun la yumallu sama'hu tanazzaha an qaulin wa fi'lin wa niyati. Quran itu maha suci dari ucapan, perbuatan, dan perasaan atau kerentek di dalam hati. Karena semua perbuatan, ucapan itu pasti ada permulaannya, ada akhirnya. Namun Al-Quran itu meminjam kepada makhluk Allah, kepada ciptaan Allah. Bukan berarti Quran itu seperti itu. Quran berupa cetakan, Quran berupa bacaan. Memang kalau dibaca ada mulainya, ada pertengahnya, ada akhirnya. Namun hakikat Quran bukan itu. Itu hanya meminjam. Makanya ketika Al-Quran diturunkan bukan berarti itu pertama kali Al-Quran ada, tapi Al-Quran diturunkan karena Al-Quran akan diekspresikan untuk makhluknya, untuk ciptaannya, ciptaan Allah
di mana ciptaan Allah itu bukan qadim, ciptaan Allah itu hadis, ciptaan Allah itu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Makanya Quran kemudian meminjam apa-apa yang menempel kepada sesuatu yang hadis, apa-apa yang menempel kepada sesuatu yang baru, yang menempel kepada sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Makanya Al-Quran pun menjelma seperti itu, ada cetakannya, ada bacaannya, ada hafalannya, ada bunyi-bunyinya. Namun substansi hakikat dari Quran bukanlah itu. Oleh karena itu tiada pernah habis Al-Quran dipelajari oleh seluruh ulama. Al-Quran menjadi inspirasi bukan bagi orang Islam saja, tapi banyak sekali dari non-muslim yang mendapatkan inspirasi dari Al-Quran. Makanya dulu pernah peneliti di Jerman itu, ketika dia punya kakek Islam dan sering baca Quran, tapi dia tidak tahu suatu saat ketika dia menjadi astronot, peneliti luar angkasa, kemudian di situ baru menemukan ketika manusia naik dadanya akan sesak bernafas karena di sana tidak ada oksigen, itu memerlukan menjadi peneliti luar angkasa terlebih dahulu baru menemukan teori itu. Namun Al-Quran sudah tahu dari semenjak Al-Quran ada. Nah, ini membuktikan bahwa, dan itu hanya satu dari sekian miliar temuan-temuan yang punya kesesuaian dengan Al-Quran, sehingga relevansi Al-Quran menunjukkan bahwa Al-Quran itu tidak punya waktu. Al-Quran tidak pernah kaget terhadap perubahan zaman. Nggak mungkin Allah menciptakan manusia tahu-tahu loh kok manusia jadi canggih, modern, loh kok manusia bisa menemukan ini, menemukan itu, mobilitas kehidupan sosial begitu cepat. Allah kaget tidak mungkin, karena Allah sudah tahu dari sebelumnya dan tidak pernah tidak tahu. Itulah Al-Quran, sehingga semakin kita mempelajari Al-Quran, semakin kita merasa betapa dahsyatnya Al-Quran dan menambah iman kita. Jadi apapun aspek latar belakang orang mempelajari Al-Quran itu biasanya nanti ke situ dia arahnya gitu. Ada Al-Quran yang dipelajari dari segi jimatnya. Wah, kalau baca ini anti bacok. Kalau baca ini bisa jadi kaya. Kalau baca ini jadi ini. Nanti ada yang mempelajari dari segi bacaannya. Kalau bisa menguasai qiraah ini, lagu bayati, lagu ini bisa memenangkan musabaqah tilawatil Quran, dapat piala, bisa diundang kemana-mana. Dan banyak memang membaca Al-Quran yang demikian. Kami juga punya saudara, Bude itu apa? Bibi yang dari atas. Itu sampai juara nasional qiraah. Memang luar biasa beliau, hadiahnya diundang kemana-mana, amplopnya luar biasa. Jadi Al-Quran dari mana Anda akan mendekatinya? Karena memang relevansinya Al-Quran itu untuk siapa saja. Ada yang mempelajari dari ilmu syariatnya, ilmu fikihnya, hukum sosialnya. Nah, padahal dalil fikih dari Al-Quran itu kurang lebih hanya 500 ayat, di mana Quran itu jumlahnya adalah 6.236 ayat ya. Karena ada yang mengatakan Quran itu jumlah ayatnya 6.666. Yang sahih jumlah ayat Al-Quran adalah 6.236 ayat. Itu yang berbicara fikih, yang tentang sholat, zakat, jual beli, transaksi, semua hubungan sosial sesama manusia itu sekitar 500 ayat. Dan 500 ayat itu yang 400 itu hanya qarinah atau indikasi-indikasi, dilalah-dilalah yang hanya tidak bersifat ceplos, tasreh atau secara langsung. Yang benar-benar merupakan dalil fikih yang secara langsung itu hanya sekitar 100 ayat. Nah, bayangin 6.000 sekian dalil fikih hanya 100 ayat. Tapi mayoritas dari kita para pelajar Al-Quran, bahkan mayoritas orang yang meributkan kehidupan keislaman, wacana keislaman itu di dalam fikih. Yang ini membid'ahkan ini, yang ini mengkafirkan ini, yang ini menyalahkan ini, yang ini menyalahkan itu. Padahal itu dari 100 ayat itu. Bayangin kalau ia membaca seluruhnya sampai 6.000 ayat itu, betapa dia akan menjadi bijaksana.
Itulah Al-Quran telah menginspirasi, bahkan dikatakan menurut peneliti sekarang ini PBB mulai merumuskan sekian tata undang-undang untuk internasional. Itu ternyata yang paling relevan itu menggunakan konsep Al-Quran. Itu menunjukkan betapa Quran ini, dan Quran dipelajari oleh semua. B.J. Habibie ketika di Jerman dia ranking 2, karena B.J. Habibie itu almarhum ya, di Indonesia itu tidak pernah ranking 2, selalu ranking 1. Nilainya 100 semua, 10 semua, nggak pernah di bawah itu. Tapi ketika sampai ke Jerman, sekolah di sana, kenapa ranking 2? Diupayakan sedemikian untuk ranking 2. Dan yang ranking 1 itu adalah seorang keturunan Yahudi. Kemudian B.J. Habibie tanya, kok kamu bisa, saya kalahin kamu, ini sulit sekali, kuncinya apa? Nah, ternyata dia setiap malam bangun tidur, beliau membersihkan badannya, kemudian baca Al-Quran, baru belajar. Dan bukan muslim, itu non muslim. Nah, ini membuktikan bahwa memang Quran itu dahsyat. Bahkan untuk orang yang tidak mendapatkan hidayah pun itu mengakui kehebatan Quran. Profesor Karen Armstrong seminar di mana-mana. Dia sering seminar membicarakan Al-Quran. Pernah seminar di Jogja, dan dia ketika seminar tentang Quran itu senangnya menggunakan bahasa Arab ketika di negara-negara Islam. Makanya ketika di Jogja dia awal-awal menggunakan bahasa Arab, penerjemahnya bingung. Waduh, Prof, ini jangan bahasa Arab. Wah, kata profesornya, saya itu kalau seminar di negara-negara Islam saya selalu pakai bahasa Arab karena saya senang bahasa Arab itu. Ya udah, kalau bisanya bahasa Inggris, akhirnya dia pakai bahasa Inggris, baru penerjemahnya bisa. Itu dia saya bisa memastikan, kata Karen Armstrong, saya bisa membuktikan secara ilmiah bahwa Quran otentik, huruf per huruf, kata per kata, dari pertama kali turun hingga sekarang tidak ada yang palsu. Nah, meskipun demikian dia tetap tidak muslim. Itulah hidayah. Nah, karena itu alhamdulillah kita ini dikasih kesempatan oleh Allah untuk belajar, dimulai dari kitab ini, yaitu Adab Hamalatil Quran, tata krama di dalam membawa Al-Quran. Membawa ini bisa mengajarkan, bisa belajar, bisa menghafal, bisa mengamalkan sebagai estafet dari generasi ke generasi. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita mempelajari kitab yang dikarang oleh ulama besar Imam Nawawi, yaitu At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Baiklah, kita sampai kepada faslun fi ahliyatil muallim wa ihtiramit talibi lahu. Pasal menjelaskan tentang ahliyatul muallim wa ihtirami at-talibi lahu. Spesifik atau pengkhususan atau hak daripada seorang guru, seorang pengajar. Jadi kalau pengajar di sini maksudnya pengajar agama. Kalau pengajar agama itu ya otomatis dimulai dari pengajar Quran, kemudian derivasinya atau ilmu-ilmu yang dari Al-Quran, wahtiramit talib lahu, dan penghormatan seorang murid kepada dia atau kepada ahli guru yang ahli. Artinya ahli di sini ya benar-benar guru sejati gitu. Karena banyak sekali seorang yang ditokohkan, diposisikan sebagai guru agama, tapi kadang-kadang sebenarnya bukan guru sejati. Meskipun kita tidak boleh suudzon, ini guru sejati atau bukan guru sejati. Yang jelas Nabi itu membedakan ada ulama su dan ada ulama yang soleh. Nah, itu ulama su itu ya itu aslinya bukan guru sejati. Nah, namun kita diajarkan dan sudah ditradisikan oleh ulama-ulama kita, guru-guru kita, bagaimana beliau-beliau ini menghormati guru-gurunya, dan penghormatan terhadap guru itu menjadikan mereka ahli ilmu. Karena itu kuncinya tawadhu, rendah hati, kemudian ihtiram bil muallim,
menghargai guru, menghormati guru. Hal ini yang sering sekarang sudah pudar di kalangan santri, di kalangan pelajar. Mereka lupa, bahkan ada yang mengkritisi sampai itu Ta'limul Muta'allim itu kitab dari mana, siapa penulisnya. Nggak usah mandang itu profil penulisnya dari mana, siapa, keturunan siapa. Lihat saja isinya. Di situ menceritakan fakta-fakta bagaimana para guru-guru kita, para ulama kita menghormati guru-gurunya. Sayyidina Abbas, Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, ulama besar di kalangan sahabat, itu ketika beliau akan mengaji kepada Sayyidina Zaid, itu menunggu ketika beliau sedang tidur di situ, karena boleh saja beliau membangunkan, saya mau ngaji, tapi beliau menunggu sampai berjam-jam. Dan ini semua ulama seperti itu, menghormati gurunya begitu luar biasa, bahkan sampai ke anaknya guru itu dihormati sedemikian rupa. Nah, ini bukan doktrin, bukan budaya yang sambil lalu, yang biasa saja, tapi ini merupakan tradisi yang dilakukan oleh orang-orang saleh, orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yata'allamu illa mimman kamulat ahliyatuhu. Nah, ini usahakan mencari guru yang benar-benar sempurna keahliannya. Nah, ini yang juga tradisi ini mulai hilang, karena orang kadang mencukupkan, sudahlah yang penting belajar dari YouTube, toh yang penting ilmunya bukan orangnya. Enggak, dalam tradisi ilmu agama ini ada la yata'alamu illa mimman kamulat ahliyatuhu. Itulah yang disebut, ditradisikan oleh kita, ada sanad keilmuan. Lah sanad ini tuh artinya bukan sekedar prosedur saya dari guru ini dari guru ini sampai ke Nabi, bukan sekedar itu. Tapi sanad itu adalah bagaimana estafet penyampaian ilmu kepada muridnya dengan seksama. Seksama itu artinya bukan secara teorikal, tapi juga secara praktikal. Jadi murid mendengarkan guru, juga melihat guru, memahami guru, menyaksikan guru, hidup bersama guru, bagaimana guru sholat, bagaimana guru bicara, bagaimana guru berjalan, bagaimana guru tidur, bagaimana guru berjamaah, bagaimana guru di malam hari, bagaimana guru di siang hari. Ini yang dimaksud dengan sanad, sambung menyambung. Jadi bukan hanya sima'i mendengar, tapi juga ada syafawi, ada muwajahah, dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan sanad, sambung menyambung sampai kepada Rasulullah SAW. Ini yang dimaksud dengan kamulat ahliyatuhu. Makanya penting pendidikan dengan cara berguru yang 24 jam bersama guru. Wa dhahara diyanatuhu, dan juga jelas keagamaannya. Nah, bagaimana mungkin seorang murid bisa melihat gurunya itu keagamaannya jelas kalau tidak bersama guru dalam segala situasi dan kondisi. Hanya bersama guru di dalam majelis taklim, apalagi hanya bersama guru di dalam YouTube saja, nggak mungkin. Sanadnya sangat potensi akan terputus sanad keilmuannya. Wa tahaqqaqat ma'rifatuhu, karena banyak sekali detail-detail di dalam sudut pandang agama yang hanya bisa dijumpai ketika bersama-sama dengan guru dalam waktu yang lama. Bagaimana guru memahami ayat ini, bagaimana guru menyampaikan ini, hadis ini, sudut pandangnya bagaimana, kemudian apa yang dipraktekkan guru ketika mendengar hadis ini. Ya, semuanya itu menjadi sangat penting di dalam memenuhi elemen-elemen atau faktor-faktor di dalam meraih ilmu agama. Wa tahaqqaqat ma'rifatuhu, harus benar-benar guru yang ma'rifat. Berarti dilihat bagaimana akidah dia, bagaimana dia berinteraksi dengan Allah. Harus nampak guru itu. Wastarat siyanatuhu, dan nampak sekali guru itu siyanah, selalu menjaga dari hal-hal yang maksiat, hal-hal yang tidak baik. Nah, bagaimana mungkin seorang murid tahu itu kalau tidak bersama guru dalam waktu yang lama. Faqad qala Muhammad bin Sirin wa Malik bin Anas wa ghairuhuma minas salaf. Wah, ini Muhammad bin Sirin ulama besar,
dan Imam Malik ulama besar, gurunya Imam Syafi'i. Ini yang diceritakan Harun Ar-Rasyid. Makanya Harun Ar-Rasyid ini dipondokkan ke Imam Malik. Waktu itu Harun Ar-Rasyid kan masih putra khalifah, belum menjadi khalifah. Yang waktu itu ketika Imam Malik diminta sama ayahnya Harun Ar-Rasyid, tolong ajar di kerajaan ya. Nggak bisa. Harus Anda yang mendekat ke ulama, jangan ulama yang dipanggil gitu. Nah, dulu tradisi itu masih berjalan. Kalau sekarang ulama di-request, tolong Mas nanti bicara ini ya, tolong. Sekarang udah requestan sekarang. Kalau dulu yang ngaji yang suruh datang itu. Dan Harun Ar-Rasyid itu di samping khalifah, beliau juga ulama besar. Makanya ulama banyak yang mengatakan bahwa Harun Ar-Rasyid ini di samping khalifah beliau adalah waliullah karena sangat ahli ibadah dan punya keturunan yang luar biasa Harun Ar-Rasyid, dan kisahnya begitu banyak. Dan dia juga punya kalau zaman sekarang tuh ada politik tuh oposisi, tapi oposisi yang banyolan, yaitu kalau di Indonesia terkenalnya siapa namanya, yang tukang lucu-lucu siapa namanya, Abu Nawas. Abu Nawas itu yang sering mengkritisi Harun Ar-Rasyid. Tapi Abu Nawas ini sebenarnya bukan tokoh fiktif, ini tokoh real asli. Namanya itu siapa? Dipanggilnya itu terkenal sebenarnya Bahlul. Tapi kemudian dan yang benar itu Abu Nuwas. Tapi karena di Indonesia gampang mengucapkan Nawas jadi Abu Nawas. Memang cerita yang beredar itu semuanya fiktif itu. Yang asli itu cuma berapa. Tapi sebenarnya itu tokoh asli dan memang sangat kocak. Dan beliau juga terkenal itu waliullah. Orangnya sangat sederhana tapi cerdas, bukan ahli agama tapi cerdas, tapi ahli ibadah gitu. Dan tauhidnya kuat. Memang beliau sering mengkritisi orang-orang pemerintahan gitu. Dan akrab dengan Harun Ar-Rasyid. Nah, ini murid-murid Imam Malik ini luar biasa, itu termasuk Harun Ar-Rasyid, kemudian Imam Syafi'i. Dan penghormatan murid-muridnya kepada Imam Malik ini luar biasa. Makanya jangan berpikir bahwa itu tradisi, itu ini. Makanya guru kami, Profesor Habib Abdullah Baharun, pertama kali kami datang ke Yaman itu disambut oleh beliau, kemudian mengadakan pengajian halaqah seperti ini. Semua mahasiswa baru, yang lama, semuanya kumpul di lapangan jadi satu. Beliau bicara, ini kalian nanti di sini barangkali kaget karena adat istiadat di Yaman dengan di Indonesia itu beda. Kalau di sini penghormatan tidak seperti di kalian, di daerah-daerah tertentu kalian seperti Jawa Timur, karena beliau paham persis. Kalau di Jawa Timur termasuk di guru kami, istri saya juga ini, itu memang kalau berjalan menuju ke guru dari jarak jauh itu sudah pakai lutut gitu. Ngesot, kemudian dingkluk, kalau guru lagi ngomong tuh dingkluk begini, terus tidak boleh menjawab dan sebagainya, sudah menjadi tradisi. Nah, di Yaman tidak seperti itu. Memang ta'zim dan penghormatan kepada guru di Yaman luar biasa, namun secara fisik berbeda dengan di Jawa gitu, terutama Jawa Timur ini kalau ke guru itu luar biasa. Kami kalau Mbah Maimun rawuh, jangankan Mbah Maimunnya, mobilnya datang saja nggak tahu itu di dalam ada Mbah Maimun atau enggak, anggap saja ada Mbah Maimun, pasti langsung begini. Mobilnya lewat itu di jalan berhenti dulu terus begini. Itu sudah menjadi tradisi di sana seperti itu. Nah, rektor bicara, nah di sini beda. Di sini kalian sementara ikuti model di sini. Tapi tolong kalau kalian nanti pulang ke Indonesia jangan dihilangkan, harus kembali lagi ke Indonesia dan lakukan itu gitu. Itu kata profesor kami. Jadi artinya apa? Beliau mengizinkan hal itu untuk dilakukan. Itu tidak syirik, itu tidak dan itu sudah ditradisikan sejak zaman sahabat. Beberapa sahabat, bahkan Sayyidina Ali mengatakan, ana abdu man 'allamani walau harfan. Aku langsung menjadi budaknya orang yang mengajarkanku. Itu Sayyidina Ali. Padahal beliau orang yang luar biasa keilmuannya. Nah,
hal-hal ini yang mulai bergeser dan mulai sedikit demi sedikit hilang di kalangan kita. Faqad qala hadzal ilmu dinun. Nah, kata beliau ini Imam Malik, ilmu ini adalah agama. Fanzuru amman ta'khuzuna dinakum. Maka karena ilmu ini tuh artinya berarti ilmu yang diajarkan beliau itu agama, maka lihatlah siapa yang mengajarkannya. Kata Imam Malik itu memang ada hadis yang memang dhaif hadis itu, tapi secara makna bagus juga. Lihatlah unzur maqala wala tanzur mangqala. Lihatlah apa yang dibicarakan, jangan lihat siapa yang berbicara. Nah, memang dalam hal mengambil hikmah, dalilnya memang itu. Mau jangankan dari non-muslim, jangankan dari musuh, itu masih manusia. Bahkan seandainya dari anjing pun, ketika ada hikmah maka ambillah. Dan itu ada hadisnya memang. Walau min walau kalbin kalau nggak salah hadisnya itu, maka ambillah. Nah, artinya apa? Ketika dalam hikmah memang seperti itu. Ambil dari siapapun, kalau itu hikmah ambil. Dan ada dalil yang lain lagi, al-hikmatu dholatul mu'minin. Semua hikmah, kebijakan, kebaikan adalah barang hilangnya orang Islam. Karena barang hilangnya ya diambil, karena itu punya kita, jadi diambil gitu. Nah, artinya apa? Memang dalam hikmah kita disuruh begitu, tapi dalam belajar beda lagi. Dalam belajar ambillah dari orang yang ahlinya. Was'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlinya kalau kalian tidak tahu. Ini Allah yang bilang langsung. Tanyakan kepada ahlinya. Nah, ini yang dimaksud dengan memilih guru. Jadi sangat penting bahwa guru bukan hanya sekedar ahli teori, tapi guru harus merupakan ahli beramal. Wa alaihi an yanzura mu'allimahu bi'ainil ihtiram, dan harusnya memandang guru itu dengan mata penghormatan. Wa ya'taqida kamala ahliyatihi wa rujhanahu ala tabaqatihi. Dan mestinya ketika memilih guru, pilihlah guru yang lebih baik dan lebih sempurna, sampai ada di dalam hatimu merasa yakin bahwa ini guru yang pas, ini yang perlu saya belajar dari beliau. Gitu. Harus sampai di hati itu sampai muncul itu. Fahanu aqrabu ila intifa'ihi. Karena ketika keyakinan itu sudah menancap di hati, maka nanti kemanfaatan akan muncul dari situ. Wa kana ba'dul mutaqaddimin idza dhahaba ila mu'allimi tasaddaqa bi syai'in. Nah, bahkan para ulama terdahulu ketika akan ketika akan menuju guru, akan menemui guru, ketika dari rumah itu mereka bersedekah dulu supaya nanti Allah memberikan taufik dan pertolongan ketika ketemu guru. Kemudian mereka berdoa, Allahumma astur aiba muallimi anni. Ya Allah, tutuplah aib guruku dari diriku, dari mataku dan dari pengetahuanku. Wala tuzhib barakata ilmihi minni, dan jangan hilangkan barokah ilmu guruku dariku. Itu sampai sedemikian rupa para ulama itu ketika akan pergi menemui gurunya. Wa qala Rabi' sahibu Syafi'i rahimahullahu taala, majtara'tu an ashrabal ma'a wa Syafi'u yanzuru ilayya haibatan lahu. Nah, ini Rabi' ini temannya Imam Syafi'i. Jadi baratnya Imam Syafi'i itu yang viral itu, yang memang beliau digandrungi masyarakat, berfatwa, kemudian mengajarkan ke orang-orang banyak. Nah, punya teman yang nggak viral, tapi alim juga, ahli, cuma nggak viral. Ya, kadang-kadang orang itu memang punya bakat menjadi viral dan tidak viral, meskipun ilmunya sama, bahkan kadang ilmunya lebih yang nggak viral itu. Nah, Rabi' ini nggak viral. Seperti contoh Imam Ghazali dengan Imam Haramain.
Diceritakan Imam Haramain itu lebih alim, lebih argumentatif dibanding Imam Ghazali. Tapi yang viral Imam Ghazali, yang Imam Haramain nggak begitu viral. Nah, Imam Ghazali punya kepiawaian di dalam menulis, di dalam berkata-kata, di dalam berceramah. Nah, Imam Haramain enggak, tapi keilmuannya lebih tinggi, itu biasa. Nah, sekarang contoh misalnya, bukan membanding-bandingkan ya, itu ceritanya Gus Baha, beliau viral kan di mana-mana di internet. Nah, ceritanya ada temennya yang alimnya luar biasa di Madura itu, tapi enggak seviral beliau gitu. Nah, itu kadang memang orang punya masalah. Ini Imam Rabi ini beliau alim, viral, tapi beliau tetap menghormati Imam Syafi'i. Makanya katanya saya itu nggak jadi minum kalau Imam Syafi'i melihatku gitu. Imam Syafi'i melihatku karena saking wibawanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya wibawa yang luar biasa. Jadi kalau lagi minum kok Imam Syafi'i lihat, nggak jadi, taruh dulu gelasnya gitu. Padahal ini teman. Itu saking wibawanya Imam Syafi'i dan menghargai ilmunya. Itu kan yang Imam Syafi'i yang terkenal itu pernah Imam Syafi'i itu kan kalau zakat itu kan harus nisab. Nah, jadi nisab itu batas jumlah harta yang diwajibi zakat. Nah, kalau menurut Imam Rabi ini nggak perlu nisab. Ya semua orang yang punya harta ya wajib zakat gitu. Nah, itu bedanya Imam Syafi'i dengan Imam Rabi. Jadi walaupun Anda tukang parkir ya wajib zakat 2,5% dari itu gitu. Nah, karena apa? Karena kata beliau, loh, kenapa harus nisab? Kan semua harta ini kan punya potensi tidak halal gitu. Semua harta ini punya potensi tidak halal sehingga zakat itu kan mensucikan harta. Nah, mensucikan itu artinya menghilangkan ketidakhalalan dari harta yang kita miliki. Nah, misalnya tukang parkir, lah bisa jadi parkir itu ada yang nggak halal. Dia lahan misalnya parkir gratis, tapi tetap buka parkir, lah itu halalnya dari mana misalnya? Atau yang lain-lain gitulah. Nah, itu tetap kata Imam Rabi ini wajib dizakati walaupun harta sedikit itu. Toh harta sedikit kan 2,5%-nya nanti sedikit gitu. Kalau uangnya cuma 10.000 kan berarti cuma 250 perak gitu kan. Wa rawaina an Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala min haqqil 'alimi 'alaika an tusallima 'alan nasi 'amatan. Hak dari seorang alim itu min haqqil 'alimi 'alaika an tusallima 'alan nasi 'amatan wa takhussahu dunahum bittahiyyah. Bagimu kata Ali bin Abi Thalib, makanya Imam Ali ini sepupunya Rasulullah SAW ini menjadi ahli ilmu karena beliau sangat menghormati orang yang ahli ilmu. Beliau sangat menghormati gurunya sehingga beliau sampai mengatakan bagimu itu wajib ketika kamu ada banyak orang, kamu wajib mendahulukan orang yang alim dahulu untuk disalami. Wa takhussahu dunahum bittahiyyah. Dan kamu harus menspesialkan orang alim dibanding umumnya orang. Itu kata beliau. Dia harus ada pengkhususan kepada ahli ilmu. Wa anta jelisa amamahu, dan duduklah di depannya, wala tusyiranna indahu biyadik. Jangan sekali-kali engkau menunjuk-nunjuk di depannya. Walaupun bukan menunjuk beliau, menunjuk apa saja. Ya tolong ini. Karena memang isyarat menunjuk-nunjuk ini kan ada ketidaksopanan gitu. Nah, jangan sampai kesan tidak sopan itu ada di depan orang alim, orang ahli ilmu. Wala taghmizanna bi'ainika. Jangan tolah-toleh tengok-tengok matamu jelalatan ke sana sini. Itu enggak sopan. Wala taqulanna qala fulan khilafan liqaulihi. Jangan sekali-kali engkau berkata sesuatu yang misalnya kamu bilang kata kiai itu begini, kata
Ustadz itu begini, jangan berkata itu seandainya ucapan itu adalah ucapan yang berbeda pendapat dengan orang alim tersebut terhadap gurumu. Wala taghtabanna 'indahu ahada. Dan jangan ghibah, membicarakan orang lain kepada gurumu, kepada orang alim tersebut. Wala tusarir fi majlisihi. Jangan bolak-balik di dalam majelisnya. Wala ta'khudh bisaubihi. Jangan memakai bajunya, artinya jangan sama persis mungkin ya yang dimaksud dulu, karena kalau ulama-ulama dulu kan pakaiannya kan itu ya, mungkin saya belum berani karena ilmu saya sangat ini ya. Tapi kalau teman-teman saya memang kebanyakan mereka berpakaian yang sedemikian rupa, sehingga nanti seorang santri itu mestinya jangan ikut-ikutan begitu, malah lebih keren dari syekhnya ya, lebih lebih kiai dari kiainya. Wala tuliha alaihi idza kasila. Jangan mendesak guru ketika guru itu kelihatan sedang merasa jenuh. Nah, kadang karena guru juga manusia, makanya di sini tradisi ini seringkali dijelaskan oleh ulama bahwa bagaimana kita menghormati guru itu usahakan seperti bagaimana para sahabat menghormati nabinya. Setidaknya tidak persis seperti itu, tapi setidaknya ada kemiripan itu. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW sendiri bersabda, al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Jadi di dalam treatment bagaimana kita menghormati guru itu tidak jauh bagaimana sahabat menghormati nabi. Nah, makanya di situ ketika para sahabat itu mereka selalu membedakan bahwa ini nabi manusia, ini nabi. Itu memang ada, karena nabi punya basyariyah, nabi punya sifat kemanusiaan. Nah, itu sahabat bisa membedakan bahwa nabi dikasih Allah bisa marah, nabi dikasih Allah bisa lapar, nabi dikasih Allah bisa bosan, nabi dikasih Allah bisa sedih, nabi dikasih Allah bisa ketawa. Nanti membedakan ini manusiawinya, ini nabinya. Begitu juga ke kiai. Kiai ada bosan, ada males, ada ini. Nah, mestinya murid harus bisa menghargai itu. Oh, ini guru lagi sibuk. Oh, ini guru kayaknya wajahnya lagi bete nih, lagi malas. Maka saya jangan terlalu mendesak, saya jangan ilhah, jangan mendesak dia itu. Wala tu'rid ay la tashba' min tuli suhbatihi. Jangan sekali-kali engkau kenyang, engkau merasa cukup untuk mendampingi guru. Jadi walaupun lama kayak apa, jangan bosan sama guru. Rasa cintamu terus di stimulus terus. Ini kata Imam Ali karramallahu wajhah. Nah, beliau sahabat yang ahli ilmu, yang kata Nabi dikatakan, saya adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya. Nah, ini ahli ilmu punya pesan seperti ini, berarti tahu persis bagaimana cara menghargai ilmu. Wa yanbaghi an yata'addaba bihadhil khisal allati arsyada ilaiha Aliun karramallahu wajhah. Dan mestinya seorang murid harus selalu memahami kata-kata Imam Ali ini supaya bisa menjadi petunjuk dia untuk belajar. Wan yarudda ghibata syaikhihi in qadira. Fa in ta'adhara alaihi radduha farqa dzalikal majlis. Wan yarudda ghibata syai'in qadir. Jangan ini di pondok-pondok masih berjalan ini. Jangan meninggalkan majelis meskipun gurunya tidak datang. Ini kalau di pondok begitu terus. Pokoknya ditunggu sampai jamnya habis. Kalau habis baru. Jadi barangkali guru lagi ada tamu, barangkali guru anaknya lagi pulang dari pesantren kangen sehingga ngajinya telat. Barangkali datangnya nanti akhir-akhir pas udah mau selesai, ditunggu terus. Nah, kami pernah ngaji kepada Mbah Najih. Mbah Najih itu putranya Mbah Maimun. Itu
3 hari beliau libur, tapi kami tetap ditunggu sampai jamnya habis. Ngajinya setelah zuhur, ngaji kitab Ihya Ulumuddin. Nah, ini ceritanya seru, Jadi beliau ini kan ahli hadis. Mbah Najih ini ahli hadis. Wah, luar biasa pokoknya kalau udah bicara hadis itu. Sampai ada mursyid thariqah dari Amerika, dari Kanada berkunjung ke pesantren Sarang, ceramah, nasihat. Kebetulan baca hadisnya tidak benar, didebat sama beliau. Wah, debat banget. Akhirnya Mbah Maimun kebetulan ada waktu itu, jadi didamaikan. Penerjemahnya bingung, waduh ini gimana terjemahnya ini, ulama besar lagi debat hadis. Nah, sama beliau kemudian kemudian ya sudah damai gitu. Nah, santri akhirnya bukan nasihat yang didapat, malah mendengarkan orang debat itu, ulama besar itu. Nah, suatu saat ketika kami ngaji itu beliau baca kitab Ihya Ulumuddin. Itu beliau karena beliau apa-apa tuh refleks, udah nggak peduli manusia, udah nggak peduli. Itu para wali Allah tuh begitu. Emang Mbah Najih, makanya Mbah Najih kan pernah waktu itu ituin Jokowi kalau nggak salah ya. Pokoknya bicara kasar tentang Jokowi. Wah, akhirnya kan dari projo, dari macam-macam datang mau memenjarakan Mbah Najih. Wah, langsung. Makanya ini kalau bukan wali Allah jangan macam-macam kalau ini. Kalau wali Allah tuh kalau ngomong tuh refleks, udah nggak peduli manusia, udah nggak peduli. Wah, begitu mau disomasi di YouTube sudah ramai, pokoknya Mbah Najih harus penjara, harus ini. Langsung Kapolda Jawa Tengah langsung datang. Syekh, pun mboten usah khawatir. Pokoknya kalau ada yang macam-macam, nyawa saya jadi taruhannya. Loh, santri-santri yang alumni yang jadi tokoh, jadi kiai, jadi macam-macam, semuanya ikut-ikutan. Yang nggak setuju politiknya, yang politiknya beda dengan Mbah Najih, semuanya turun gunung. Ada yang macam-macam, nyawa saya jadi taruhannya. Udah langsung adem, sudah hilang. Lah itu Mbah Najih pernah suatu saat kami ngaji itu baca kitab Ihya. Lah Imam Ghazali itu di situ hadisnya menurut Mbah Najih itu nggak pas. Loh, kok hadisnya kok pakai ini gitu kata beliau. Harusnya bukan ini hadisnya. Ini nggak pas ini Imam Ghazali kok pakai hadis ini gimana nih? Nggak kuat kan Mbah Najih nggak kuat. Ya udah langsung pergi aja udah. Ngaji nggak diterusin, baru baca langsung pergi. Kami santri, wah kalau Mbah Najih sudah ini kan, wah nggak ada yang berani ini. Mbah Najih pernah satu saat pulang ngajar dari kelas, ada lihat santri di pinggir jalan tuh ngerokok sambil gini, bos ini istilahnya nggak pakai adab, ya dia nggak tahu kalau ada Mbah Najih lewat gitu. Pas itu ada Mbah Najih, wah Mbah Najih langsung, wah sampai turun sampai jatuh ke tanah. Habis itu Mbah Najih langsung, udah rokoknya dirokok lagi, kasihan bapakmu yang sudah ngasih kamu uang beli rokok. Udah gitu doang, langsung berangkat lagi Mbah Najih. Jadi apa-apa tuh beliau refleks. Umur 9 tahun itu Mbah Najih tiba-tiba nangis sama Mbah Mun. Mbah, kulo maksiat, saya maksiat ini gimana, saya maksiat. Minta didoain biar diampuni Allah. Itu gara-garanya apa? Cuman gara-gara lagi lewat Pondok Putri, lihat betis Pondok Putri itu anak-anak putri. Jadi beliau, wah ini maksiat ini takut ilmu saya enggak ini. Itu umur 9 tahun. Beliau seperti itu. Nah, waktu itu ketika baca hadis itu enggak pas, beliau langsung aja pergi. Langsung pergi. Nah, setelah pergi libur 3 hari itu. Wah, kami ngaji nunggu aja di situ. Sampai selesai enggak datang lagi. Besok enggak datang lagi. Nah, pas setelah 3 hari beliau datang. Begitu datang langsung beliau ngendika, wah saya habis ditemui Imam Ghazali ini. Ternyata hadisnya pas itu, benar Imam Ghazali ternyata. Nah ini kadang ulama itu memang harus punya keramat ya. Jadi kalau nggak ada keramatnya itu pokoknya ya belum layak menjadi ulama. Biasanya ulama itu punya keramat. Nah cuman kalau ulama yang benar-benar ya keramatnya ya keramat keilmuan. Kalau keramat yang cuma jalan di atas air, cuma keramat
doain bupati menang, caleg menang, itu bukan keramat yang ini, itu malah istidraj. Nah, makanya ya usahakan mencari guru tuh yang sudah sampai seperti itu gitu. Fa in ta'adzara alaihi radduha farqa dzalikal majlis. Sehingga kalau ketika sudah selesai kayak tadi Mbah Najib belum rawuh sampai jamnya selesai, nah baru tinggalkan majelis, tapi terus gitu aja ditunggu. Semoga kita semua menjadi ahli ilmu dan dekat dengan orang-orang yang ahli ilmu, dan kita makin mencintai ilmu, dan semoga kita termasuk orang-orang yang ahli Quranul Karim. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf, wallahu a'lam.